melalui tahun 2021 ya dengan sempurna dan semua dalam keadaan sehat, dan kemudian kita memasuki tahun 2022 ya. Kita percaya tahun 2022 ini akan lebih Tuhan akan memberkati kita dengan lebih dan lebih lagi, terutama untuk kesehatan kita ya semuanya ya. Dan kita percaya kita diberikan kesempatan pada Tuhan untuk lebih berkarya lagi baginya di tahun 2022 ini ya. Jadi pertama, jadi kita akan kul gabungan ini kita akan lakukan sebulan sekali ya. Jadi Pak Marisi, Pak Alfian ya kan, dan kemudian sebelumnya kan dari Pak yang biasa yang selalu hadir tuh Pak Antonius, Bu Lina gitu, dari masing-masing kita di sini semuanya perwakilan dari semua gereja di bawah pengembalaan Pak Denny ya. Jadi ada GBI Dulos Cirebon, kemudian ada GBI Villa Kencana, ada GBI Elpida, kemudian ada GBI Juanda, kemudian ada GBI Delta Mas juga ya. Semua kita bergabung malam ini untuk saling membagikan berkat, bersaksi ya. Dan kemudian jadi jadwalnya tiap hari Rabu, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga hari ini akan membawakan pemuritan, dan kemudian minggu keempatnya kita membagikan berkat nih, apa yang kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Pak Denny maupun dari para gembala-gembala yang lain dalam pemuritan di minggu 1, minggu kedua, dan minggu ketiga ya. Kita pastikan banyak berkat-berkat ya kita rasakan kan, mulai dari awal bulan sampai dengan akhir bulan, dan kita bagikan berkat pada setiap minggu keempat dalam kul gabungan. Dan kul gabungan sendiri nanti pelayanannya akan bergiliran. Jadi kita mulai pertama dari hari ini dari GBI Delta Mas, nanti bulan depan nanti GBI Dulos Cirebon ya Pak Antonius ya, di minggu keempat ya Pak ya. Ya siap Pak Antonius, terima kasih. Dan kemudian setelah itu nanti dari GBI Juanda ya Bu Lina ya, nanti Bu Lina, Pak Rudi, dan kemudian teman-teman dari GBI Juanda ya Bu Lina ya, nanti di bulan Maret ya. Nah kemudian nanti kita ini lagi kita giliran lagi dengan Pak Alfian, Pak Marisi juga ya nanti ya. Jadi masing-masing nanti kita punya bagian untuk melayani dalam kul gabungan malam hari ini. Nanti diajak juga semua jemaat-jemaat yang lain ya. Nah hari ini kita akan mulai dari pujian penyembahan, dan kemudian setelah pujian penyembahan, karena kan awal tahun ya, kita mau coba seru-seruan dulu nih. Kita akan games, dan juara bertahannya tahu siapa? Itu yang lagi senyum-senyum dan ada kata-kata shalom tuh, itu juara bertahan. Udah berapa kali Pak bertahan Pak? Nggak tahu Pak. Udah banyak kali ya. Nah hari ini coba apakah ada yang bisa mengalahkan juara bertahan ya dalam gamesnya nanti games yang semua berhubungan dengan Alkitab. Nah jagoannya ini Pak Sunarto dari GBI Dulos Cirebon, itu selalu menang, dan kita coba malam ini, nah ini banyak jagoan-jagoan baru nih ya kan. Nah kita coba nih apakah ada yang bisa mengalahkan Pak Sunarto atau enggak ya kan. Terus terang dalam setiap kali games itu biasanya juara 1, 2, 3-nya itu dari GBI Dulos Cirebon, Pak Antonius dan tim memang luar biasa nih. 1, 2, 3 dari GBI Dulos Cirebon. Nah GBI Delta Mas dan GBI Juanda masih coba bersaing, dan mudah-mudahan hari ini dapat kesempatan, misalnya nggak dapat ke-1 ya paling nggak ke-3 lah ya kan. Ke-1 mungkin masih Pak Sunarto lagi nih ya. Nah itu jadi sementara kita mulai saja, sementara kan teman-teman yang lain mungkin pada akan hadir beberapa menit lagi. Kita mulai dari pujian penyembahan, nanti pujian penyembahan dari Yunita sama Fani, kemudian nanti dari Jenny ya. Kita bisa mulai. Shalom semuanya, Bapak Ibu terkasih. Selamat tahun baru untuk semuanya. Biarlah tahun ini kekuatan yang baru dan semangat yang baru semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya semuanya. Puji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Selain Kau tiada yang lain. Sekalipun dagingku lenyap,
Kau satu di hatiku. Sekali lagi katakan, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ora lama ya ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan yang layak ku agungkan. Hanya Yesus yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui kul gabungan ini Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan semangat yang baru dalam hidup kami. Lebih lagi Tuhan, untuk kami mengenal Tuhan, untuk kami lebih dalam lagi bersekutu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan melalui kul malam ini Tuhan akan terjadi perubahan demi perubahan dalam hidup kami Tuhan. Perubahan menuju ke arah yang Tuhan mau, menuju ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan melalui pujian penyembahan kami, melalui persekutuan kami ini malam ini Tuhan, kami boleh dipuaskan, kami boleh mengalami kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai kul kami malam ini Tuhan. Biar kami boleh sharing satu dengan yang lain. Kami boleh saling berbagi Tuhan, apa yang telah Tuhan berikan sepanjang tahun, sepanjang musim yang telah kami lewati Tuhan. Dan melalui sharing kami, juga melalui firman Tuhan yang dibagikan malam ini, hidup kami, hidup yang berkemenangan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan memulai kul kita diawali dengan kita akan mulai dengan games ya Bapak Ibu.
Kita akan mulai dengan permainan online malam hari ini, kuis Alkitab yang akan dipandu oleh Jennifer. Tes. Oke. Udah ya. Shalom Om Tante. Boleh yang semangat buat ikut game atau yang semangat hari ini buat ikut cool boleh lambaikan tangannya. Iya, yang belum on cam juga boleh on cam Om Tante supaya kelihatan nanti reaksinya gimana nanti. Oke, aku izin share screen ya. Nah, hari ini seperti biasa kita akan main Kahoot. Nah, kan tahun baru nih, kita lihat nih kira-kira Bapak Ibu masih rajin gak nih baca Alkitabnya nih? Kita tes dari game sekarang ini. Boleh langsung di-scan barcode-nya atau bisa masuk ke website www.kahoot.it. Nah, itu ada game pin-nya juga ya, Om Tante boleh langsung dimasukin aja. Kalau misalnya masih bingung, boleh langsung tanya aja. Oke. Iya, bisa di-scan juga di situ barcode-nya. Barcode-nya bisa di-scan atau pakai web aja. Nah, supaya lebih semangat lagi nih. Jadi dari game ini ada sesuatu nih. Nah, bakal dapat hadiah sebesar apa? Oh, pulsa sebesar 100.000. Nah, biar lebih semangat lagi nih, langsung aja foto barcode-nya, terus abis itu langsung pencet web yang ada di barcode-nya itu. Pulsa sebesar 100.000 loh Bapak Ibu. Ayo. Boleh langsung di-scan. Ya, sudah ada 3 orang. Nah, Om Denny aja ikut nih. Om Denny aja ikut. Ayo, boleh pada masuk. Udah ada Tante Sri, Om Denny, Tante Junita, Kalina, Om Victor. Ayo yang lain. Boleh di-scan, boleh pakai web. Kalau misalnya masih bingung, boleh langsung tanya aja. Om Antonius udah. Bu Ikan udah. Masih banyak yang belum masuk nih Bapak Ibu. Ya, juara bertahan kita udah masuk nih. Nah, ayo. Bu Marisi udah ada 10 orang. Udah ada 10 orang dari 20-an ya. Ayo Bapak Ibu bisa langsung di-scan atau bisa masuk. Oh, dari 25 baru 11 orang. Supaya lebih kelihatan jadi aku besarin ya QR code-nya. Ayo supaya kita sama-sama mengetes ingatan kita tentang Alkitab nih Bapak Ibu. Udah ada 11 orang, 12. Udah ada 12 orang, masih kita tunggu. Masih ditunggu, udah ada 13, 14. Ayo Bapak Ibu langsung aja masuk, ajak suami, istri, anak-anaknya, papa mamanya semua boleh diajak ya. Nah, baru masih 14. Masih 14, mungkin Bapak Ibu ada yang masih bingung. Boleh langsung tanya. Tante Noni udah masuk belum? Oh, masih bingung sepertinya. Siapa lagi yang belum masuk? Boleh langsung masuk. Yang mungkin baru masuk ke Zoom juga bisa langsung scan QR code-nya atau masuk ke www.kahoot.it. Nah, udah ada 16 orang. Masih ditunggu. Udah ada 16 orang. Oh, waduh, ada yang kurang nih. Pak Jun juga udah. Ayo Bapak Ibu, langsung di-scan. Kayak Peduli Lindungi aja kok, gampang. Tinggal di-scan. Ayo masuk lagi, siapa lagi? Baru 16 dari 25 orang. Ayo. Masih ditunggu.
Masih ditunggu. Mungkin ada yang masih kebingungan. Oke, karena berhubungan dengan waktu, kita mulai aja ya? Mulai aja ya? Oke. Dengan Jadi dari setiap kali kita ngadakan games, ya kan, juara bertahannya ini yang Pak Sunarto nih atau Home nih, ya. Jadi kita kemudian juga biasanya dari game-game yang lalu pemenang 1, 2, 3 itu datangnya dari GBI Dulos. Nah, jadi kesempatan kita nih untuk apakah ada yang bisa mengalahkan Pak Sunarto? Nah, kita coba ya, silakan. Oke, kalau gitu kita mulai dengan 17 orang ya, oke? Siap Bapak Ibu? Ya, dari mukanya sepertinya sudah siap ya. Kita mulai Kahutnya. Nah, temanya Chinese New Year nih, karena sebentar lagi. Oke, kuis Alkitab. Pertanyaan pertama. Nah, ini harus cepet-cepet nih jawabnya nih Bapak Ibu nih. Karena cuma dapat 20 detik sekarang. Berapa jumlah kitab di dalam Alkitab? Waduh, kalau yang ini salah, takutnya ke belakang makin salah nih. Kira-kira banyak yang benar atau banyak yang salah? Baru 10 orang yang jawab. Sebentar lagi habis waktunya. Dan jawabannya adalah ya. Wah, benar semua. Om Denny pasti bangga. Jawabannya 66 ya, jumlah kitab di dalam Alkitab. Juara pertama, Pak Alfian. Waduh. Pak Sunarto, gimana ini Pak Sunarto? Oke. Yang ketiga Feli. Keempat Pak Jun, kelima Pak Akyong. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Nah, ini waktunya makin cepet nih Bapak Ibu nih. Kitab apakah yang menuliskan khotbah Yesus di bukit? Ada kan Yesus pas itu khotbah di bukit. Kira-kira di kitab apa tuh diceritanya? Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Boleh dipilih. 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah Matius. Masih ada beberapa yang salah, enggak apa-apa. Kita lanjut Bapak Ibu, kita lihat. Waduh, Pak Sunarto tersingkirkan. Pertama Pak Alfian, kedua Pak Akyong, ketiga Pak Sunarto. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Siapakah nama Raja Israel yang pertama? Aduh, cuma 10 detik nih. Sampai salah. Aduh, diapain nih Om Denny ya? Ada Samuel, ada Saul, Daud, Otniel. Ya, jawabannya adalah ya Saul. Siapa nih yang jawab Daud nih? Pasti ketawa-ketawa nih harusnya nih. Nah, coba kita lihat. Pak Alfian masih pertama, enggak tersingkirkan sama sekali. Oke, semangat Pak Alfian. Oke, kita lanjut. Apa tanda janji Allah kepada Nuh? Bahwa Allah tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah lagi. Nah, ini juga gampang nih. Jangan sampai ada yang salah nih. Waduh, masih ada yang salah nih. Gimana ini? Jawabannya adalah pelangi ya. Ya, juara pertama masih Pak Alfian, juara kedua Pak Akyong, dan juara ketiga Pak Antonius. Wah, Om Denny nyusul nih. Waduh, Om Denny nyusul. Jangan sampai ini Om Denny bentar lagi pertama ini, siap-siap ini Bapak Ibu. Ayo, bisa. Nah, yang kelima, siapakah nama adik Yusuf? Aduh sampai salah. Ini diapain lagi nih? Jangan sampai salah, dipikirin dulu. Ya, Benyamin, jawabannya Benyamin, bukan Naftali dan Ruben ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, waduh, Pak Alfian tersingkirkan. Pak Akyong pertama, Om Denny kedua. Wah, siap-siap ini Om Denny yang dapat pulsa 100.000 ini. Siap-siap. Om Denny nggak mau kalah ini. Yang keenam, apa yang diciptakan Allah di hari ketiga? Ya, benda penerang, burung, ikan, atau tumbuhan. Yuk. Ya, jawabannya tumbuhan. Nah, 3 orang terpilih nih yang benar nih. Coba kita lihat. Siapa?
Waduh, Om Denny disingkirin sama Bu Yunita. Pertama Pak Akyong, kedua Bu Yunita, ketiga Om Denny. Wah, Pak Jun juga naik nih. Pak Alfian juga sebentar lagi kayaknya naik nih. Wah, banyak yang naik nih sepertinya ya. Kita lihat nanti kira-kira di akhir siapa tuh yang juara pertama. Nah, ini juga nih. Harusnya ingat nih Bapak Ibu. Coba diingat-ingat lagi. Gunung apa? Gunung apa? Gunung apa? Kalau misalnya udah dadakan cap cip aja deh ya. Nah iya benar, Gunung Sinai jawabannya. Oke, kita lanjut. Nah yang pertama, waduh. Oh, Om Denny menyingkirkan semua orang. Langsung kedua. Pak Akyong masih pertama, Pak Jun udah ketiga sekarang. Oke, kita lanjut. Binatang apa yang disediakan Allah sebagai pengganti Ishak ketika ia dikurbankan? Bukan ayam ya Bapak Ibu ya, tapi kambing atau domba nih pilihannya nih, yang mana nih? Kalau misalnya udah bingung, udah tinggal cap cip aja deh. Yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah domba jantan. Wah banyak nih yang benar nih. Kita lihat sekarang siapa yang pertama? Masih Pak Akyong, kedua Om Denny, ketiga Pak Jun. Wah, kita lihat ini ya. Oke, lanjut pertanyaan ke-9. Tulah kedua saat itu apa tuh? Apa mungkin nyamuk, katak, belalang, atau lalat pikat? Yang mana Bapak Ibu ingat, kalau udah bingung udah nggak apa-apa, tinggal cap cip aja nih. Yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah katak. Masih ada yang salah nih. Oke, nah yang pertama, Pak Jun disingkirin sama Bu Yunita, Pak Akyong masih pertama, Om Denny dapet streak. Wah, siapa nih kira-kira nanti ya akhirnya? Oke, kita lanjut pertanyaan ke-10. Ayo, yang lain jangan mau kalah sampai ke atas. Nah, mungkin karena Gerasa, Betsaida, atau Galilea. Di mana Yesus mengusir roh jahat? Yuk, di mana? Ingat-ingat dulu. Ya, jawabannya adalah Gerasa. Gerasa baca gimana tuh? Wah, Pak Akyong masih pertama nih. Tadi ini kedua, Bu Yunita ketiga. Nah, Pak Jun sama Pak Antonius jangan mau kalah nih. Tiba-tiba bisa kedua nanti, kan kita nggak tahu ya. Ayo, pertanyaan ke-11. Siapakah nama penjual kain ungu yang disebutkan dalam Kisah Rasul? Jawabannya ada di gambar itu tuh. Kalau Bapak Ibu tahu mukanya ya. Nah, itu mukanya. Yang mana kira-kira? Yang cocok sama namanya deh kalau misalnya emang nggak tahu ya. Ada Lydia, Dorcas, Priscilla, sama Tabita. Jawabannya adalah jawabannya Lydia. Wah, banyak yang benar nih. Yang pertama, wah. Masih Pak Akyong, Pak Sunarto tapi udah naik nih, siap-siap nih. Pak Sunarto udah naik nih tiba-tiba nih. Pak Denny masih mempertahankan posisi kedua. Siap-siap. Kita lanjut. Sisa 3 pertanyaan lagi nih Bapak Ibu. Jangan mau kalah. Siapa murid yang tidak ada bersama Yesus ketika mereka pertama kali menangkap ikan? Siapa? Kira-kira Yakobus, Yohanes, Andreas, atau Simon? Mukanya juga yang ada di foto tuh Bapak Ibu ya. Coba dipilih dulu, diinget dulu. Ya, jawabannya adalah Andreas. Wah, banyak nih yang bener nih. Kita lihat siapa. Wah. Pak Akyong dan Pak Denny beda dikit. Siap-siap ini. Pak Akyong tapi masih mempertahankan posisi pertama. Kita lihat sampai akhir. Udah pertanyaan yang ke-13. Kitab apa dalam Perjanjian Lama yang terletak sebelum kitab Yesaya? Waduh, dilihat dulu kali ini Alkitabnya nih. Dilihat dulu Alkitabnya atau diinget-inget atau mungkin dihafal mungkin. Langsung aja cap cip cup. Yuk. Tinggal 2 detik lagi, 1 detik lagi.
Ya, jawabannya adalah, waduh, cuman bener satu doang bener. Ya, kita lihat. Wah, tidak berubah. Nggak berubah. Masih tetap sama. Oke, pertanyaan ke-14. Kita udah mau habis nih pertanyaan ini Bapak Ibu nih. Manakah yang merupakan mujizat Yesus yang pertama? Waduh, apakah masih ada yang salah? Atau kalau misalnya udah nyerah, boleh cip-cip aja ya Bapak Ibu ya. Atau hitung kancing boleh. Ya, sisa 1 detik lagi. Ya, jawabannya mengubah air menjadi anggur. Wah, hebat nih, benar semua. Wah, Pak Akyong masih mempertahankan posisinya. Beda dikit sama Pak Iya, Pak Denny sebentar lagi nih. Oke, kita lihat. Ini pertanyaan terakhir. Ini yang menentukan siapa yang juara pertama hari ini. Coba kita lihat ya. Abraham tertawa ketika Allah memberitahu dia akan mempunyai anak. Benar atau salah? Kalau benar biru, kalau salah merah. Jawabannya adalah, waduh. Abraham gak tertawa, tapi yang tertawa Sarah saat itu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita mau lihat podiumnya. Juara kuis Alkitab hari ini kegabungan, juara ketiga Bu Yunita. Juara kedua Pak Denny. Juara ketiga, juara 1 Pak Kyong. Ya, selamat Pak Kyong. Boleh Pak Kyong pesan dan pesannya gimana? Bagaimana Pak Kyong? Mungkin ada tips and triknya juga. Enggak juga sih, ini ingat pelajaran SD aja. Wah, hebat. Selamat Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan hari ini Pak Akyong yang menjadi juaranya. Tapi tetap sama. Jadi sebelumnya kan Pak Sunarto dari GB Dulos. Nah sekarang Pak Akyong juga dari GB Dulos. Berarti memang GB Dulos masih juara bertahan. Waduh. Hebat benar. Pak Antonius. GB Dulos juara bertahan nih Pak. Nah jadi nanti Pak Akyong saya minta nomor HP-nya ya. Puji Tuhan. Jadi dari ya, terima kasih Pak Akyong. Selamat sekali lagi Pak Akyong ya. Terima kasih. Ya, Tuhan. Nah, jadi dari kuis Alkitab yang ini buat seru-seruan ya, tadi yang jadi sampaikan. Dan kemudian puji Tuhan kita semua tadi ikut seru-seruannya. Kemudian juga terbukti ternyata pada ini bisa berbangga. Ya, semua jemaat, semua anggota dari GB Sub Layan 8B di bawah penggabaran Pak Denny ternyata pengetahuan Alkitabnya luar biasa. Ya. Jadi Pak Denny pasti berbangga ya. Kemudian juga tadi kan balap-balapan, bahkan Pak Denny tadi udah balap langsung kan dari mulai nggak kelihatan kemudian langsung. Coba Pak Denny misal dari awal, mungkin Pak Denny yang pertama. Luar biasa sekali lagi ya kita seru-seruannya ya tadi ya. Nah, jadi kita setelah tadi pujian penyembahan, kemudian games, sekarang kita akan mulai ruang kesaksian. Tadi ada beberapa yang sudah saya minta dari awal untuk bersaksi. Kita ingin dengar dulu dari Bu Noni, kemudian setelah itu dari Pak Marisi. Silakan Bu Noni. Iya, Mas. Shalom semuanya. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat Bu Yunita yang udah datang sama Bu Siska. Terus saya mau cerita dari awalnya, kejadian itu Senin pagi. Saya nggak tahu jam berapa. Adik keponakan saya ini mau berangkat kerja. Nggak tahu kejadiannya saya kurang tahu sih. Cuma saya tahu kabar aja dari kakak ipar saya. Itu tabrakannya di kawasan Delta Cilikon 8 dekat kantor Pak Jun. Nah, itu dia nabrak mobil, nggak tahu mobil nabrak dia, saya kurang tahu kejadiannya juga, cuman ya daerah situ aja. Keponakan saya ini dibawa ke rumah kakak ipar saya, tidak ada satupun lecet, cuman di daerah kepala aja.
ada luka dalam ya. Cuma waktu kemarin mau dimandiin juga nggak bisa, jadi hanya dilap saja karena cairan yang dari kepala itu keluar terus. Dokter pun mau kasih obat juga bingung karena cairan itu tetap keluar terus. Tapi puji Tuhan kami acara berjalan dengan lancar semua karena berkat Tuhan. Terus saudara-saudara dari kampung, dari Jepara udah tiba, neneknya, eyangnya semua udah pada datang, kakeknya, om-omnya udah pada datang. Juga semua udah pada kumpul. Kami hanya bisa diam, hanya bisa pasrah aja ngelihat keponakan saya ini aja. Dia itu tidurnya itu tenang, ya tidur kayak tidur biasa lah gitu. Tapi kakak ipar saya yang perempuan nangis terus, adik-adiknya pada nangis, sedih, rasanya juga gimana ya? Orangnya itu baik sih, orangnya baik, nggak nyusahin orang tua, nggak nyusahin saudara-saudaranya, enggak. Dia orangnya mandiri, di mana-mana dia banyak teman, banyak yang seneng sama dia, sampai Pak RT-nya, warga-warga di sana juga pada senang sama dia, puji Tuhan juga. Itu yang layak ke tempat kakak ipar saya, menengok adik keponakan saya juga, itu banyak orang, sampai saya juga pusing, keluar masuk terus. Terus kami sampai jam 3:30 baru bisa istirahat, lanjut lagi 4:30 juga, nggak bisa istirahat karena 4:30 juga banyak orang yang datang terus berkunjung ke tempat keponakan saya. Sampai saya bilang gini, wah luar biasa juga ya keponakan saya, sampai semua pada kagum sama keponakan saya ini. Dia itu orangnya dari kata kecil itu orangnya gampang bergaul, gampang akur sama teman-temannya. Dia orangnya nggak pelit, dia penuh sukacita, dia saling mengasihi sama teman-temannya. Jajan pun dia yang bayarin. Kadang sampai temannya bilang, kakak ipar saya sampai bilang sama temennya yang kerja di PT-nya itu, kejadian itu juga dekat PT-nya Pak Jun juga. Terima kasih buat keluarga Pak Jun yang udah datang, buat Pak Hondro, sama Pak Jun, Bu Siska, semua terima kasih udah datang. Terus juga anaknya juga tidak pernah nyusahin sih, nggak pernah nyusahin di PT juga enggak. Karena waktu kakak saya nanya ada utang nggak ya di PT, di warung-warung, terus temannya bilang nggak ada Kak. Yang ada juga dia yang jajanin kami semua di PT. Wah, sampai saya bilang, wah luar biasa adik keponakan saya. Terus dia juga, anaknya juga gampang bergaul di mana-mana pun. Saya juga bingung, temennya itu banyak banget yang datang sampai saya pusing. Saya sampai bingung mana temen, sampai ada temen nongkrongnya, temen mancing, temen dari PT-PT-nya juga banyak yang datang, tapi bukan di situ aja, semua teman-temannya dia banyak yang datang. Ya puji Tuhan juga buat papa mamanya juga udah lepasin, udah lega, udah. Cuma kan mamanya juga berat ya, nangis terus dari kemarin. Juga pulang juga kasihan juga, tapi gimana, anak-anak saya tinggal di rumah sendiri, berdua doang, nggak ada saya, kan saya udah 2 hari di sana. Mau pulang aja juga berat gitu ninggalin kakak saya, karena kakak sayanya masih sedih gitu ya. Tapi ya saya percaya karena ada mertua saya di sana, ya udah saya sama Pak Jito pulang ke rumah. Terus waktu kami berangkat nganterin dia ke kuburan pun ya di jalan mah biasa aja gitu. Tapi pas di kuburan itu sebenarnya nggak tega ya untuk lepasin juga, tapi gimana lagi? Ya namanya juga ya keponakan saya sudah sama Tuhan di sana. Dia udah seneng, dia udah duduk, rumah dia udah jadi rapi.
sampai kakak saya bilang rumah saya belum jadi, masih segitiga, belum ada atapnya, belum ada ininya, cuma ada temboknya doang, lantainya juga belum ada. Saya dari situ saya langsung, waduh, saya harus kan keponakan saya itu jadi contoh buat saya dan keluarga saya juga. Saya harus bilang gitu, aduh Pak, kita harus benar-benar melayani Tuhan dengan baik ya, supaya kita bisa punya rumah di surga. Saya bilang gitu. Terus kata semenjak acara itu saya kadang melihat keponakan saya bilang, saya ngeliat mandang mukanya juga berat gitu ya, sedih gitu. Tapi bersyukur ya punya keponakan itu, ya namanya orangnya juga nggak pernah nyusahin, nggak pernah pelit sama adik-adiknya juga gitu. Kalau keponakannya datang juga kadang anak saya datang juga dibeliin es krim kalau datang ke tempat omnya kerja. Di situ kadang ya gimana ya, nggak bisa lihat dia ketawa lagi, nggak bisa ngajak bercanda lagi, nggak bisa ngasih masukan lagi karena dia udah nggak ada. Cuma saya percaya dia sudah sama Tuhan di sana, dia sudah bermain sama Tuhan di sana, dia sudah duduk rapi di sana. Cuma saya bilang sama mamanya, udah mah Kak, jangan nangis terus, kasihan Kak John. Di sana kan Kak John udah sama Tuhan, udah peluk sama Tuhan, udah dikasih rumah yang terbaik di sana. Cuma mamanya ada. Mamanya cerita jam segini Kak John udah pulang. Pasti dia pulang gini, Shalom. Shalom. Nah, terakhirnya juga dia bilang, dia cerita sama mamanya, sebelum dia pergi, dia sempat cuci tempat ikannya dia, karena kan dia suka ikan gitu ya, dia sempat bersihin ikan. Selesai makan, dia naruh piring tuh, dia tidak pernah dia ucapin terima kasih sama mamanya. Dia bilang, makasih ya Ma. Mamanya juga nggak ada firasat apa-apa, nggak ada ke situ, cuma dia selalu siap makan, dia cuma bilang, makasih ya Ma, makasih ya Ma, gitu doang. Ya itu yang saya dapat dari cerita dari kakak saya. Kalau pergi, ya kadang jam 5 dia pulang, dia langsung Shalom Ma. Ya kerjanya dia juga cuma ngurusin ikan, kadang cuma lihat ikan, pandangin ikan, terus selesai makan, makasih ya Ma. Dia selalu peluk mamanya. Terus kalau dia gajian, dia suka bilang, Ma, bikinin bolu ya buat bawa ke PT gitu. Saya kadang sampai terkagum gitu lihat anak pertamanya kakak saya ini sampai, wah keponakan saya luar biasa. Dia udah menjadi berkat bagi banyak orang. Di mana-mana pun orang-orang, sampai tetangga pun, sampai Pak RT-nya juga, sampai pokoknya luar biasa lah keponakan saya ini. Nggak pernah nyusahin orang-orang deh. Ya walau saya sedihnya cuma sampai mamanya itu nangis tuh pas di kuburan aja, yang pas mau dikubur itu dia nangis jerit sampai udah mau pingsan, karena saya nggak bisa megangnya, karena saya pegang ke adiknya yang satunya, karena yang kecil itu kan perempuan deket banget sama kakaknya. Kalau nangis itu dia selalu peluk saya, Tante jangan kemana-mana Tante. Ya saya selalu ikut sama dia terus, saya temenin dia tidur. Saya bilang Tante karena dia udah nggak ada kakaknya. Kalau malam itu dia kan suka tidurnya kadang sama mamanya, tapi dia nanya, Man udah pulang belum? Oh udah, Kak Jun udah tidur di kamar. Ya udah dia langsung ke kamar, dia tidur. Sekarang adiknya kalau berantem juga bilangin Kak Jon. Sekarang udah dia bingung mau ke siapa ngadunya, karena kakak pertama juga nggak ada, udah nggak ada. Terus saya bilang sama adiknya yang perempuan ini yang nomor 4, Kak Jon udah sama Tuhan dek. Kak Jon udah bahagia, jadi jangan disedihin, jangan nangis lagi. Kan adik punya kakak lagi di sini, tinggal ada kakak ini, ada kakak Joshua kalau mau cerita, ya entah aku mau cerita sama kakak Joshua aja, dia bilang begitu. Nah dari situ juga saya dapat berkat juga ya dari adik ipar saya. Saya harus belajar dari adik ipar saya juga. Saya harus benar-benar melayani Tuhan biar bisa punya rumah deh di surga, gitu aja. Itulah kesaksian dari keluarga besar dari Pak Sujito. Maaf Pak Jitonya tidak bisa hadir. Terima kasih Pak Dani, terima kasih Bu Yunita, Pak Victor. Tuhan memberkati.
Sama-sama Bu Noni. Awalnya saya dapat dari grup JDW gitu ya. Kalau ada kecelakaan di Delta Silicon 8, dia bilang, ibu-ibu doa ya, ini anak muda loh yang meninggal. Saya kaget, Bu Noni gak lama telepon saya gitu. Saya pikir, oh iya orang Prime Bis, karena kan jemaat Prime Bis. Iya. Bu Noni, Iya, Bu Yun. Bu Noni telepon saya, Bu Yunita, keponakan saya kecelakaan. Wah, jangan-jangan yang di Delta Silicon. Ternyata benar Bu Noni bilang, iya Bu Yunita itu. Wah, saya kaget banget. Masih muda Bapak Ibu, masih 23 tahun ya Bu Noni ya. Iya, Bu Ya, Yun. tapi saya percaya memang di beritanya dikatakan meninggal seketika. Kalau nggak salah ketabrak mobil ya, Bu ya, kelempar ya. Saya nggak tahu itu dia nabrak mobil apa mobil tabrak dia. Kita belum tahu sih Bu Yun. Masih tanda tanya dulu. Masih diurus Bu Yun. Ya, apa-apa tapi saya percaya itu yang terbaik buat adik John ya, adik John Iya. ya. Iya, Biar Bu Yun. udah tenang, udah bersama Tuhan Yesus. Dan waktu saya datang juga saya lihat mamanya ya, mamanya nangis. So, saya percayalah, saya pun kalau ngalamin seperti itu, kita semua anak kita seperti itu belum tentu sekuat mamanya adik John ini gitu. Tapi saya percaya dia udah bersama Tuhan Yesus dan Bu Noni jadi berkat ya di keluarga kakak ipar ya. Iya, kakak ipar. Tuhan pakai Bu Noni untuk memberi kekuatan dan penghiburan buat keluarga besar dari Pak Sujito. Ya, tetap semangat, tetap kuat Bu Noni. Oh iya, saya juga bagi sedikit cerita. Puji Tuhan juga kalau bukan karena John, saya nggak akan damai kayaknya sama mertua saya. Kemarin kami berdua sudah saling memaafkan. Terima kasih juga buat ya Tuhan juga melalui John. Jadi saya sama mertua saya sudah baikan dan sudah damai. Itu aja. Puji Tuhan Bu Noni, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan baik buat Bu Noni ya. Amin, tetap melayani dan tetap Amin. Terima kasih Bu Doni atas kesaksiannya, sangat memberkati Iya, Pak. kami semua. Iya Pak, terima kasih Pak Victor. Tetap kuat, tetap sehat, dan tetap menyemangati keluarga besar Ibu Noni ya. Iya Pak, Terima kasih Bu Noni. sama-sama Pak Victor. Berikutnya kita ingin mendengar promosi yang diterima oleh Pak Marisi. Silakan Pak Marisi. Oke, terima kasih Pak Victor. Terima kasih juga buat kita semua. Ya, saya bersyukur saya kembali meminta untuk Pak Denny untuk menjadi gembala pembina saya dan Bapak rohani saya. Sebelumnya saya sempat keluar dan saya menjadi terkatung-katung pada saat itu. Tapi ya saya berdoa, ya saya harus kembali gitu. Dan beberapa awal bulan 2021 saya coba hubungi kembali Pak Denny agar kembali boleh mau menerima saya sebagai binaannya, dan bersyukur dengan seperti itu banyak hal yang saya dapat dari pembinaan Pak Denny yang sebelumnya saya tidak dapat dari gembala pembina saya sebelumnya gitu. Saya selama lebih 15 tahun dalam pembinaan sebelum Pak Denny, itu belum pernah gembala pembina saya menanya saya tentang bagaimana keadaan saya, bagaimana keadaan pelayanan gitu. Belum pernah gitu. Tapi ya saya rasakan terlebih setelah saya bergabung kembali ini, ya salah satu dalam pembinaan-pembinaan kita yang kita lakukan setiap hari Rabu, itu salah satu membuat saya juga memiliki semangat yang baru lagi gitu. Dan Pak Denny sering hubungin saya gitu. Dan beliau yang katakan, udah ada belum SKTL-nya gitu. Ya, saya bilang belum. Ayo, buat. Siapin nih laporan, siapin buat apa persyaratan-persyaratannya. Ini persyaratannya lengkapin. Nanti saya akan bantu gitu. Ya, luar biasa sekali. Saya tadinya pikiran saya ini paling nanti ya 6 bulan baru jadi.
Saya pasti seperti itu. Tapi saya lengkapi semua, dimasukkan bulan Desember. Nah, puji Tuhan Januari ini udah selesai, karena di Januari ini ada beberapa yang kurang. Ya salah satunya rekomendasi dari beberapa gereja yang berdekatan GBI dengan kita gitu. Dan setelah saya kirim itu, ya 3 hari berikutnya itu langsung dari BPD kirim melalui email ke saya bahwa SKTL-nya sudah keluar. Artinya pengembalaan kita yang baru sekarang ini resmi terdaftar di BPD, di Sinode. Bahkan kalau saya lihat di suratnya itu, bahkan sampai di Kemenak juga disampaikan gitu. Dan pengurus-pengurus di BPP juga disampaikan. Nah, ini luar biasa sekali. Saya bersyukur juga ya punya gembala pembina seperti Pak Denny yang begitu antusias mengarahkan gitu. Ya, sekalipun mungkin secara usia pelayanan ya seperti saya sudah 20 tahun lebih, tapi masih banyak hal yang perlu dituntun, dibimbing untuk lebih baik lagi. Dan saya baru dapatkan ini dari Pak Denny. Saya berterima kasih nih buat gembala pembina kita Pak Denny dan buat semua kita yang ada di sini. Dan saya resmi sekarang sudah keluar SKTL-nya, surat tanda lapor bahwa ada pelayanan kita di Desa Wanci Mekar, di Perumahan Pila Kencana Kerawang, yaitu Kecamatan Kota Baru. Kalau kira-kira dari PB Juanda, kira-kira sekitar 7 km lah, 7 km lah ke tempat saya. Cuman saya letaknya di perumahan Pila Kencana. Ya, saya coba dulu di situ karena saya berpikir Perumahan Pila Kencana ini perumahan programnya Jokowi. Nah, jadi rencananya perumahan ini akan ada 25.000 unit. Dan saya termasuk orang pertama yang tinggal di perumahan ini. Jadi waktu pertama saya tinggal di sini hanya ada 3 orang di perumahan itu. Dan saya langsung menghadap juga ke pihak kepala desa tentang pelayanan kita di tempat ini. Dan beliau menanggapi dengan baik. Silahkan Pak, tidak masalah gitu. Bahkan waktu pencalonan kepala desa kemarin saya diundang untuk konsultasi kira-kira apa sih kebutuhan-kebutuhan umat Kristen itu yang paling utama. Ya, saya bilang paling utama ini satu tempat ibadah. Yang kedua tempat pemakaman. Dan 2 hal ini dia akan pikirkan, dia akan bicarakan agar umat Kristen yang ada di perumahan kita di Desa Wanci Mekar itu bisa diadakan, bisa ada gitu. Dan ini yang saya berterima kasih berkat dukungan kita semua, doa kita semua, ya, dan Tuhan bisa mewujudkan terlebih ya arahan-arahan dari gembala pembina kita. Sehingga hari ini resmi ya GBI Pila Kencana sudah nyata dan terdaftar. Itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan ya. Tadi SK apa? Sorry Pak, SKTPL. Apa Pak singkatannya Pak Marisi? SKTL ya. Surat keterangan tanda lapor. Tanda lapor ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Marisi. Luar biasa ya tadi ya. Berkat buat bukan hanya buat Pak Marisi, berkat buat kita semua nih. Ya, kita semua yang di bawah penggembalaan Pak Denny. Pak Marisi ini adalah pendeta muda ya, jadi PDM Pak Marisi ya. Nah, kemudian tadi sampaikan oleh Pak Marisi, kemudian Pak Marisi sekarang sudah bergabung di bawah penggembalaan Pak Denny di bawah GBI Superior 8B. Puji Tuhan sudah mendapat surat terdaftar di BPD dan puji Tuhan juga sudah terdaftar juga di Kementerian Agama ya Pak ya. Dan kemudian jadi GBI Pila Kencana itu udah resmi pelayanannya dibuka ya Pak ya, diresmikan, sudah terdaftar semuanya. Puji Tuhan, luar biasa. Kemudian luar biasanya lagi, tadi kan Pak Marisi sampaikan akan ada 25.000 rumah. Ini adalah programnya Pak Jokowi. Kemudian Pak Marisi ini adalah salah satu yang perintis di sana, ya kan, dari sekian teman-teman mungkin keluarga-keluarga yang lain. Berarti ada 25.000 orang yang
akan menjadi jangkauan Pak Marisi nanti sebentar lagi di sana, ya kan? Nah itu, wah nggak kebayang tuh, nggak kebayang. Itu benar-benar penilaiannya luar biasa loh, Pak Marisi. Pak Marisi diberikan kesempatan yang dari Tuhan luar biasa sekali. Ya kita percaya Pak Marisi akan banyak sekali berkarya bagi Tuhan, sehingga pada saatnya nanti kita bisa dengar mungkin kesaksian-kesaksian berikutnya. Misalnya sekarang udah mulai banyak keluarga-keluarga yang berdatangan, kemudian mulai ada di Villa Kencana, kemudian bergabung di GBI Villa Kencana. Kemudian Pak Marisi bilang, wah sekarang gereja saya sudah nggak muat lagi nih, mungkin saya perlu membangun lagi misalnya. Wah itu tidak kebayang sih Pak. Haleluya Pak. Ya Tuhan memang punya rencana yang indah buat Pak Marisi. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan luar biasa sekali Pak Marisi. Sekali lagi selamat ya Pak Marisi ya. Amin Pak, terima kasih Pak. Terima kasih juga buat doa semua rekan Pak. Ya jadi tadi kan ada Pak Alfian udah nggak ada ya tadi ya. Sebenarnya ada Pak Alfian juga. Jadi ini di bawah pengembalaan padi ini. Nanti mungkin padi ini bisa cerita ya di mana aja kan. Nah jadi kalau misalnya sekarang saya bisa cerita sedikit mengenai di GBI Delta Mas juga waktu itu sama kayak gitu Pak Marisi di GBI Delta Mas. Saya sama keluarga ini salah satu perintis juga. Kita dulu benar-benar GBI Delta Mas itu sangat sepi sekali ya kan. Kemudian Pak Denny datang kemari ya kan, kemudian mulai menitis di sini lewat pool dulu kan. Kemudian dari pool semakin banyak yang bergabung dalam pool, akhirnya kita pecah pool, kita bikin beberapa pool dan akhirnya kita mulai bangun gereja di GBI Delta Mas sekitar 11 tahun yang lalu ya kan, belum lama sih itu kan dibanding. Jadi memang Delta Mas sudah dibangun dari tahun 2005 2004 ya kan. Dan kemudian akhirnya sekarang makin berkembang itu Delta Mas. Dan kemudian juga saya percaya juga pasti Pak Antonius dari GBI Dulus Cirebon punya cerita yang luar biasa ya kan. Nah kemudian tadi kan Pak Marisi, tadi ada Pak Alfian juga nih, Pak Alfian dari GBI Elpida juga, di bawah juga pengembangan Pak Dini juga. Dan kemudian ada GBI Juanda. Kalau GBI Juanda sih pasti ceritanya udah banyak sekali ya Bu Lina ya. Ya kan. Nah nanti mungkin Pak Dini bisa cerita sekilas mengenai semua gereja-gereja di bawah pengembalaan Pak Deni. Ya luar biasa sekali ya. Hari ini kita diberkati pertama tadi oleh Bu Nuni ya dengan kesaksiannya yang luar biasa. Ya kita percaya seperti yang sampaikan tadi ini tadi ya, bahwa Bu Nuni juga sudah menyampaikan bahwa dari kesaksian orang-orang sekitar teman-temannya adik John ini yang menyampaikan bahwa seberapa luar biasa adik John ini, ya kan. Kemudian juga dilihat dari banyak sekali orang yang berdatangan menyampaikan duka citanya. Nah itu kelihatan kan memang adik John ini adik yang sangat luar biasa, ya udah dipanggil Tuhan, tapi semua orang cerita berapa luar biasanya adik John ini. Wah kita percaya ini benar-benar sangat memberkati semua orang loh, ya kan. Hidupnya walaupun singkat 23 tahun, tapi hidup yang luar biasa. Sudah menghidupi dengan cara yang luar biasa, sudah memberkati banyak orang. Ya, kita percaya pasti Bu Noni, Pak Sucito dan keluarga besar pasti bangga sekali punya adik John ini. Iya, Ya. Pak. Nah, adik John ini sekarang sudah bersama Tuhan di surga. Nah, kemudian jadi kita saling menguatkan. Kenapa kita perlu saling menguatkan? Agar semuanya ya kita percaya bahwa adik John ini adalah adik yang luar biasa, ya kan. Kembali ke rumah Bapak di surga, dan rumah Bapak di surga yang seperti Tuhan sampaikan tadi sudah siap, sudah dibangun, ya kan? Sudah tertata rapi, ya. Itu ya yang Pak Denny berkali-kali sampaikan, kita di dunia ini hanya sementara. Kehidupan kekal kita sebenarnya kan ada di surga ya Pak Denny ya kan. Dan adik John ini sudah ada di surga. Dan kita percaya nanti juga kita semua ke sana. Ya sekali lagi terima kasih Bu Noni. Sama-sama Pak. Saksian dari Bu Noni luar biasa. Kemudian juga berkat yang dari Pak Marisi juga luar biasa tadi. Ada yang ingin menambahkan kesaksian lagi sebelum kita masuk ke firman? Silakan, ada lagi. Oh iya Pak Victor, ada yang bilang katanya Kak John ini meninggalkan kami semua itu baunya wangi katanya Pak Victor. Ya. Dari dia keluar rumah sampai ke kuburan pun wangi banget, nggak seperti bau yang busuk, enggak, cuma ya baunya wangi. Terus dia juga ninggalin kami juga senyum sih, terus wangi banget dari keluar rumah sampai ke kuburan pun harum banget. Itu aja Pak Victor. Puji Tuhan.
semakin bakti bukan hanya di kehidupannya tapi juga pada saat meninggalnya sampai dengan pemakaman. Iya. Semua orang merasakan sesuatu yang berbeda gitu. Wah ini Iya, sayang luar biasa banget. loh gitu. Ya luar biasa banget. Terima kasih sekali lagi Bu Noni. Sama-sama Pak. Ada lagi ingin bersaksi? Satu lagi? Ada lagi? Belum ya? Oke. Paling saya sekali, kemudian setelah itu kita serahkan kepada ini ya. Jadi kami sekeluarga itu sangat terberkati sekali waktu kami jalan-jalan di akhir tahun. Ya jadi kami pertama jalan ke Semarang di awal bulan, kemudian setelah itu kami balik lagi ke Delta, kemudian ke Jogja. Nah di Jogjanya luar biasa ya, luar biasanya apa? Bisa ketemu sama Pak Denny di sana Pak. Kemudian kita ketemu ya, jadi bukan hanya ketemu di Delta Mas, tapi ketemu juga di Jogja, ya kan? Kemudian sama-sama kita di Oma Minggir ya, di Oma Minggir. Kemudian kita ngobrol di situ ada Mas Budi, kemudian ada bawa keluarganya juga, ada saya dan keluarga, dan ada Pak Denny, ada Budina, ada Yos dengan Grace. Wah itu tempatnya enak, ya kan benar-benar suasananya alami, pedesaan sekali, kemudian juga makanannya luar biasa, ya tempe mendoan itu tempenya beda banget loh, apa yang kita makan di tempat lain dengan makan tempe mendoan di sana, ya. Kemudian juga kita saling ya ngobrol dengan Pak Denny, ya kan. Kemudian juga ya kesempatan yang luar biasa ya, kita bisa menutup akhir tahun kemarin dengan saling membagikan berkat. Kemudian juga yang seperti Pak Marisi sampaikan tadi kan, Pak Marisi kan bangga ya punya Bapak Gembala, punya Bapak Pembina yang luar biasa ya. Nah kemudian juga kita sangat senang sekali waktu di sana kan, ada Pak Denny, Bu Dina, kemudian kita bisa cerita macam-macam ya semuanya. Tapi sangat memberkati dan sangat menghibur kami semua, pada anak-anak juga sama di sana semuanya. Ya jadi kami menutup akhir tahun bersama-sama Pak Denny dan keluarga dengan yang benar-benar akhir tahun pandemi kayaknya udah hilang begitu aja ya, karena kami benar-benar sangat terberkati pada saat di sana ya. Kemudian besoknya lagi kita sama-sama bisa menikmati ada nasi gudeg yang memang kami nggak pernah tahu, tapi Budina karena Budina tahu sekali daerah sana, kemudian kita bisa makan nasi gudeg ya sama nasi lombok yang enak sekali ya, itu yang memberkati sekali ya. Nah jadi sekali lagi kita selalu biasanya kayak gitu, ini bukan hanya pertama kali ya, biasa juga kita sebelum-sebelumnya saya sama Pak Denny, kemudian sama-sama teman-teman yang lain, kita coba supaya kita bukan hanya bertemu saja di gereja, tapi bagaimana caranya kita bisa ketemu sama bareng-bareng di tempat lain gitu, misalnya dengan suasana yang berbeda, kemudian melakukan fellowship, ya kan? Kemudian bukan hanya membicarakan bagaimana mengenai pelayanan, tapi juga membicarakan hal-hal yang lain, ya. Nah, Pak Denny udah siap nih, ya. Nah, jadi saya bisa langsung serahkan ke Pak Denny ya. Nah, Pak Denny tadi udah siap dengan slide-nya. Silakan Pak Denny, terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu, shalom Pak Antonius, Pak Victor, Pak Marisi, Kalina dan semuanya ya, shalom juga Bu Noni. Ya, saya secara pribadi sangat terkejut ya ketika lihat gitu. Itu pun terlambat sih sebetulnya dapat informasinya. Anaknya Mas Budi katanya. Saya ingat Mas Budi itu dulu pengerja di gereja induk kita di Lipo. Waktu itu masih muda gitu. Waktu mereka menikah dengan istrinya, saya jadi yang mendampingi mereka gitu. Saya ingat sekali itu ya. Oke. Nah, masih muda sekali ya. Siapa adik John bisa meninggal. Nah, tapi satu hal yang kita ingin bagikan, saya ada film singkat nih ya. Di hari ini saya ingin bagikan tentang kesehatan rohani. Sebelumnya kita nonton dulu ya film singkat ini, video singkat ini ya. Hidup adalah
sementara. Sehebat-hebatnya kita, posisi yang hebat sekalipun, harta yang banyak, semua hanya sementara. Makanya jangan terlalu melekat pada harta, jangan terlalu melekat kepada posisi, jangan terlalu melekat pada jabatan, jangan terlalu melekat kepada apapun yang ada di dunia. Karena dunia dengan segala isinya akan lenyap. Makanya kita harus minta ini pada Tuhan. Ajarlah kami menghitung-hitung hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita perlu hati yang bijaksana untuk menjalankan hidup ini. Karena hidup hanya sementara. Supaya kita bisa menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita, itu tidak sia-sia. Walaupun engkau kaya raya, nggak mungkin umurnya 500 tahun, 80 tahun itu udah mulai agak sakit-sakit. Pastilah, itu manusiawi. Tapi ingat, walaupun kita semakin usia tua, tapi kalau kita betul-betul menggunakan dengan bijaksana, itu tidak ada masalah dalam hidup kita. Jadi bukan masalah lamanya umur, tapi lakukanlah waktu yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Karena hidup kita hanya sementara. Hidup adalah sementara. Manfaat membaca Alkitab yang tidak. Oke. Ada satu film lagi yang saya ingin bagikan sebentar ya. Oke, Pak Kak. Semalam ini saya ingin berbagi tentang kesehatan rohani ya. Jadi visi daripada GBI, Gereja Betel Indonesia, dan juga visi dari, saya gabung dengan visi dari Pak Niko Nyotoroharjo. Saudara, dua hamba Tuhan ini luar biasa, mereka saling bekerja sama. Pak Niko Tuhan kasih hati visioner gitu. Dan Pak Ruben juga Tuhan kasih hati visioner. Nah, dua hamba Tuhan ini bekerja saling melengkapi. Yang satu berbicara menyampaikan pesan Tuhan untuk jangka panjang. Dan yang satu lagi menyampaikan pesan Tuhan secara detail jangka pendek. Tahun 2022 Tuhan kasih kepada Pak Niko bicara tahun paradigma yang baru. Hari-hari ini kalau melihat menyikapi perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya setelah pandemi, itu ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, baik dari segi usaha, baik dari segi pendidikan, baik dari segi keluarga, baik dari segi bisnis, baik dari segi juga dari segi tata ibadah. Ya, ibadah ya kan agama gitu ya, termasuk tata ibadah Kristen gitu. Perubahan-perubahan itu harus disikapi dengan sebuah cara pandang, cara pikir yang baru. Kita nggak tahu ke depan ini mau terjadi perubahan apa lagi, tapi kita tahu pasti perubahannya sangat cepat gitu. Jadi tahun ini Tuhan mulai membuat kita untuk sebuah cara pandang yang baru gitu. Nah, salah satu cara pandang yang baru adalah membangun kesehatan rohani. Ini GBI sudah mulai menekankan. Kan selama ini orang berpikir rohani itu yang kesekian, yang nomor sekian gitu. Yang utama adalah kesehatan tubuh gitu. Tapi hari-hari ini dengan adanya goncangan yang semakin hebat, perubahan-perubahan yang begitu cepat, ada satu hal yang harus dihadapi oleh setiap orang percaya, khususnya orang-orang GBI, bahwa mereka juga harus memikirkan kesehatan rohani mereka, supaya mereka kuat menghadapi goncangan-goncangan yang akan datang. Gitu. Nah, kalau kita lihat ya kan pandemi itu yang baru saja sekarang masih ada pandemi sebetulnya.
Jadi pandemi itu membawa sakit kepada tubuh. Ya, sakit paru-paru, ya kan, paru-parunya putih, susah nafas, akhirnya mereka meninggal dunia. Tapi juga bukan hanya berdampak pandemi COVID-19 bukan berdampak kepada sakit tubuh, tapi juga berdampak kepada sakit kejiwaan. Ada begitu banyak orang depresi, ada begitu banyak orang stres, kehilangan pekerjaan, bisnisnya turun, kehilangan keluarga, anggota keluarga yang dicintai. Nah juga pandemi itu juga sebentar kok biru ya. Pandemi itu juga memberi dampak kepada kehidupan rohani kita. Kita akui semua dengan adanya ibadah di rumah masing-masing tidak lagi bisa, ya kan, atau jarang atau pernah mengalami ibadah 1 tahun lebih di rumah, itu ada banyak orang yang mengalami kelesuan rohani. Tapi juga ada orang-orang yang justru lewat pandemi ini rohnya semakin kuat gitu. Ya. Nah, dari pengalaman itu kita harus belajar bahwa tahun ini ke depan kita orang percaya harus memiliki sebuah cara pandang, cara berpikir, paradigma yang baru tentang kesehatan rohani kita. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa memiliki kesehatan rohani? Satu, kita bisa memiliki kesehatan rohani, bisa minta tolong Pak Victor bisa baca yang nomor 1, Pak Victor. Yang pertama roh. Iya. Yang pertama roh, intim dengan Tuhan, kasih mula-mula, berbuah bagi Tuhan. Oke. Ya, kita mengalih. Bagaimana bisa kita memiliki kesehatan rohani? Ya, satu, secara roh. Kita hari-hari ini ke depan, mau tidak mau kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, kunci memasuki tahun 2022 adalah hidup bersandar kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ajar kita hidup bersandar sama Tuhan? Saudara, kalau kita lihat dari ramalan-ramalan orang-orang di luar, dari nubuatan-nubuatan, itu tahun 2002 itu bukan sesuatu yang berita menggembirakan. Tetapi pesan Tuhan sangat menguatkan bagi kita semua. Apa? Hidup berharap pada Tuhan. Artinya Tuhan akan melatih kita memasuki tahun 2022 belajar hidup berharap sama Tuhan. Bergantung kepada Tuhan, mempercayakan perjalanan hidup kita ke depan kepada Tuhan. Supaya hati kita intim dan melekat kepada Tuhan. Ya, kalau kita melekat kepada Tuhan, artinya kita kembali kepada kasih yang mula-mula, kasih yang kita alami pada waktu pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Orang yang intim, hidupnya pasti berbuah bagi Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita memiliki kesehatan rohani? Yang kedua, Pak Marisi bisa tolong yang kedua, Pak. Baik, Pak. Yang kedua adalah jiwa. Jaga pikiran dan hati, miliki paradigma baru, sukacita, sehati. Ya, bagaimana kita memiliki kesehatan rohani? Secara jiwa, jaga pikiran dan hati kita gitu. Ya, ini pesan Tuhan. Jadi minggu-minggu ini, saudara kalau lihat di berita ini ada sesuatu yang menarik gitu ya. Ada seorang wartawan senior, saya tidak usah sebutkan namanya, Bapak Ibu pasti tahu lah ya. Itu sebetulnya mungkin idenya ingin menyatakan usul bahwa dia nggak setuju ibu kota negara Nusantara itu dipindahkan ke Kalimantan.
Tapi entah karena apa, karena mungkin situasi hatinya ya, cara, nah akhirnya salah bicara, salah omong gitu ya. Nah, membuat ya kan situasi jadi ramai seperti sekarang gitu. Ya jadi saudara, kita harus jaga pikiran kita, jaga hati kita. Kalau kita bisa jaga hati kita, jaga pikiran kita, saya percaya perkataan kita juga pasti kita bisa jaga. Ya. Nah inilah paradigma yang baru. Ya, paradigma hari-hari ini, apa yang kita ucapkan itu berasal dari hati dan dari pikiran kita. Kalau kita jaga hati kita, pasti ada sukacita. Kalau kita jaga hati kita, ya pasti ada damai sejahtera. Yang ketiga, Pak Antonius bisa tolong bacakan bagaimana kita memiliki kesehatan rohani. Yang ketiga, tubuh, pola hidup sehat dan seimbang. Tubuhku bait Roh Kudus. Ya, saudara, Tuhan tuh menciptakan manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Nah, tubuh juga penting gitu. Bagaimana ya kan supaya kita sehat secara rohani, secara kehidupan kita. Ya, kita harus memiliki pola hidup yang sehat dan seimbang. Ya, pola hidup yang baik, pola makan yang sehat. Gitu. Dan ingat Bapak Ibu semua, kenapa kita Alkitab mengajarkan kita supaya kita menjaga tubuh. Bagi kita orang percaya, tubuh itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ya, kita percaya Tuhan, Dia kirim, Dia berikan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di hati kita. Kalau kita sadari kalau Roh Kudus ada di hati kita, artinya Roh Kudus, tubuh kita juga adalah bait Allah. Yang keempat ya kan, Pak Sunarto, bisa tolong Pak Sunarto, bagaimana kita memiliki kesehatan rohani? Pribadi bangkit dari segala kegagalan, menyalipkan kedagingan. Ya, pribadi atau personality itu penting gitu ya. Kalau kita lihat dalam psikologi, manusia kan selalu dibagi ya, ada yang ekstrovert, ada yang introvert gitu. Nah, selama pandemi ini kita tidak tahu, mungkin banyak orang yang gagal, banyak orang yang frustasi, banyak orang juga yang mengalami depresi, mengalami kelesuan gitu. Tapi kalau rohani kita baik, rohani kita sehat, saya percaya ya kan itu berpengaruh, berdampak kepada ya kan jiwa kita. Kalau jiwa kita sehat, roh kita sehat, otomatis membangun kan kesehatan tubuh bagi kita. Otomatis juga punya gairah, punya semangat hidup. Nah, semangat hidup inilah yang memberikan kekuatan kita untuk bangkit dari kegagalan. Ya, yang kelima, ya kan, bagaimana kita memiliki kesehatan rohani? Milikilah karakter yang tabah, karakter yang tulus, karakter rendah hati. Nah, karakter-karakter itulah yang menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menghasilkan buah di dalam kehidupan orang percaya itu sangat penting gitu ya. Nah, Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan memanggil kamu, memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu adalah tetap. Gitu. Saudara, saya ajak kita semua, yuk kita hidup menghasilkan buah. Saya tertarik sekali tadi ya, kesaksian dari keponakan dari Ibu Noni itu ya. Saya masih muda, tapi hidupnya
itu orang lain bisa melihat orang lain senang gitu. Ya ini hidup yang jadi berkat bagi orang lain. Sebentar, saya ada satu film ya, ada satu film. Tapi nanti dari ya itu Elisa, Nabi Elisa itu pada waktu hidupnya dia jadi berkat. Dia menyembuhkan Naaman, dia juga menyegarkan air. Dia jadi berkat buat orang-orang Israel. Nah, ketika matinya pun, satu ketika ada rombongan orang-orang yang meninggal, membawa orang yang meninggal. Nah, tiba-tiba ada tentara Moab itu datang. Karena ketakutan, para pengusung itu akhirnya mayat itu dilempar. Begitu mayat itu dilempar dan kena tulang Elisa, maka bangkitlah mayat itu. Nah, dari situ kita belajar, Elisa bukan hanya hidup jadi berkat, sudah mati pun masih jadi berkat. Gitu. Saudara, Tuhan mau kita baik hidup, bahkan sampai nanti kita dibawa ke tempat peristiwa terakhir, itu orang bisa berkata hidup kita itu adalah baik gitu. Ya. Yang keenam, ya kan, bagaimana kita memiliki kesehatan rohani. Nah, kalau kita memiliki kesehatan rohani, kita akan memiliki keluarga, ya, keluarga yang penuh kasih, keluarga yang penuh hormat, keluarga yang suka mengampuni. Gitu. Nah, ada 6 ciri orang yang sehat rohani. Gitu. Saya bisa minta tolong siapa yang bisa bacakan. Bu Yanti bisa tolong bacakan, Bu Yanti, yang pertama, ciri orang yang sehat ya kan rohaninya, R. Iya Pak, Shalom Pak. Ya. R, relasi baik dengan Tuhan. Dosa diampuni, ada kepastian keselamatan. Iya, ya. Ciri orang yang sehat rohani. Satu, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Amin. Oh, ini penting hari-hari ini ke depan gitu. Ya, relasi kita sama Tuhan itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah sumber semangat hidup di tengah-tengah kondisi hidupnya sekarang. Kita nggak tahu, Paniko berkata berkali-kali, makin lama goncangan makin hebat, makin kuat gitu. Tapi kalau kita memiliki relasi yang kuat, hubungan yang kuat, hidup bersandar kepada Tuhan, hidup bergantung pada Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi, kita pasti kuat dan kita akan menang. Yang kedua, ya kan, ciri orang yang sehat rohani. Yang kedua, Pak Kyong masih ada nggak Pak Kyong? Iya Pak. Iya, masih ada di Pak Kyong. Yang optimis. Pikiran positif karena mengimani firman. Filipi 4 ayat 8, teguh dalam kesulitan. Iya. Orang yang sehat rohani ada 2 hal yang pasti mereka miliki. Yang pertama yaitu mereka memiliki kekuatan. Yang kedua, mereka pasti memiliki semangat atau gairah dalam hidup mereka. Dalam Yesaya 40 ayat 29, Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lelah dan semangat bagi mereka yang tidak berdaya gitu. Ya, orang yang sehat rohani pasti memiliki 2, kekuatan dan semangat, gairah, passion. Nah, orang-orang seperti ini pasti menghadapi hidup, pasti memiliki optimisme gitu. Ya, pikirannya pasti positif gitu. Yang ketiga, ciri orang yang sehat rohaninya. Bu Yunita bisa tolong Bu Yunita? Yang ketiga, ciri sehat rohani, hati yang tenang, damai sejahtera, kendalikan emosi negatif, sedih, marah, dan bersyukur. Iya,
Ciri yang ketiga, orang yang sehat hati rohani itu pasti hatinya tenang. Artinya apa? Punya kemampuan untuk mengendalikan diri, mengendalikan dirinya, mengendalikan hatinya. Orang yang sehat dia akan juga pasti ada damai sejahtera. Kan satu dari akan buah roh itu kan berkata ada damai, sukacita. Ya. Kalau orang ada damai, sukacita, ada penguasaan diri, pasti hidupnya akan tenang. Gitu. Orang seperti itu pasti punya kemampuan untuk mengendalikan emosi yang negatif. Ya. Yang ciri yang keempat, ciri orang yang sehat rohani. Ibu Yuliana, Ibu Liping, ada Ibu Liping ya? Ibu Liping. Ya Pak. Ya, yang keempat ya. Nyalain pakai kacamata. Aktif, saling menguatkan dalam komunitas. Ya, orang yang sehat ya kan rohani pasti orangnya aktif. Ya, kenapa saya katakan aktif? Sudah bisa lihat dari yang atas tuh, relasi sama Tuhan baik, orangnya optimisme, penuh gairah, ya kan, bersemangat, ya. Punya kekuatan spirit roh yang kuat, hatinya tenang, mampu punya penguasaan diri. Saya percaya orang seperti ini pasti orang yang aktif gitu ya. Orang yang aktif menguatkan dalam komunitas. Orang yang mau ia akan menjangkau jiwa-jiwa. Yang kelima ya kan Pajun Junjungan Min. Ciri orang yang sehat yang kelima. Ya Pak. Ciri orang sehat rohani yang kelima yaitu nyata memberkati lingkungan, berbuat baik, beri sedekah. Ya, pada akhirnya apa sih tujuan daripada kita? Tujuan kita menjadi Kristen satu, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi murid. Kalau kita menjadi murid serupa dengan Kristus, otomatis ya kan Tuhan panggil kita untuk hidup memberkati orang lain. Hidup jadi berkat bagi orang lain gitu. Ya. Yang terakhir ya kan Kalina ya kan yang keenam ciri orang yang sehat rohaninya. Yang keenam. Baik, Pak. Ciri sehat rohani yang keenam, Injil Kristus disaksikan kepada orang lain. Oke, ya. Kalau orang yang sehat rohani, Tuhan panggil kita bukan semata-mata untuk diri kita. Ya, Tuhan panggil kita pada akhirnya untuk memberitakan Injil kepada orang lain, untuk memuridkan orang lain, untuk membawa orang-orang kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ada beberapa film. Kenapa hari-hari ini Tuhan sedang berurusan ya, lewat peristiwa goncangan yang terjadi, ya Tuhan sedang bentuk kita supaya memiliki paradigma yang baru, cara pandang yang baru, supaya kita juga hari-hari ini juga Tuhan melatih kita, ayo mulai memikirkan kesehatan rohani, bukan hanya tubuh saja. Kan orang nggak urusan rohani orang nggak peduli gitu. Tapi hari-hari ini ke depan, ayo dengan paradigma yang baru kita harus mulai memperhatikan rohani. Kenapa? Kita lihat ya kan apa akibat daripada orang-orang yang memiliki kesehatan rohani. Sebentar ya. Saya ada beberapa film.
Ya kita lihat ya bagaimana Elisa ya. Dua Raja-Raja 13 ayat 20. Sesudah itu dikubur. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada satu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Luar biasa. Elisa masa hidupnya itu jadi berkat. Dia bisa menyembuhkan Naaman. Dia bisa menyembuhkan banyak orang, betul? Tapi yang luar biasa, mati pun bisa jadi berkat. Pertanyaan bagaimana dengan kita? Waktu kita nanti dipanggil Tuhan, diantar ke San Diego, orang bilang gini, untung ini mati, ini jahatnya luar biasa. Untung ini mati karena ini suka ambil suami orang. Untung ini mati, gatalnya luar biasa. Atau orang bilang, luar biasa ini, saya sangat diberkati, mati pun dia, spirit dia bisa membuat saya diberkati. Ya, jadi kita belajar ya, kalau John dipanggil Tuhan di usia muda, ya Tuhan bukan panjang atau pendeknya umur gitu ya, dan bukan juga proses dari kematian, tapi bagaimana kita mengisi kehidupan itu yang paling penting gitu ya. Bagi Tuhan umur 23, umur 80 itu nggak ada bedanya gitu. Tapi bagaimana kita mengisi hidup ini dan bagaimana kita menghasilkan buah, itu yang membedakan orang di hadapan Tuhan. Nanti ada sebentar lagi ada film lagi bentar. Nah ini saya ambil nih contoh orang yang sehat rohani. Sebentar. Ini contoh orang yang sehat rohani ini. Bukan karena mereka tidak punya anak, bukan. Mereka tadinya punya pasangan, punya anak-anak, tapi pasangan sudah dipanggil pulang dulu. Anak-anak dewasa, masing-masing membangun keluarganya sendiri. Kita tinggal sendirian, kesepian. Ini juga masalah bagi orang usia lanjut. Jadi bagaimana? Tidak boleh tawar hati, mesti tetap punya pengharapan. Saya menganalogikan seperti ini. Ya, kita ini seperti naik kereta api, lalu dikasih tahu, kita akan masuk dalam terowongan. Enak enggak kalau masuk terowongan? Enggak enak. Tetapi begitu kita diberitahu masuk terowongan, wah kita duduknya lebih tegap, kita lebih berjaga-jaga, lebih bersiap. Memang selama masuk di dalam terowongan itu enggak enak, karena ya gimana ya, gelap gitu ya, enggak bisa lihat sesuatu yang baik ya. Tapi kita bisa menjadi gelisah, kita bisa menjadi tidak tenang. Nah, pada saat seperti itu, apakah kita akan keluar dari kereta api? Ya tentu tidak. Kita tetap duduk di situ dengan berjaga-jaga tadi. Dan yang terutama adalah kita memiliki kepercayaan. Kita mengandalkan masinis itu. Kereta api ini nanti pada satu saat pasti keluar dari terowongan dengan baik. Dan sungguh, sebentar lagi kereta api keluar, pemandangan berubah, yang gelap menjadi terang, pemandangan indah ada di kiri kanan kita. Begitu sebetulnya menjalani usia lanjut. Karena itu akan ada dua macam orang usia lanjut. Orang usia lanjut yang sungguh-sungguh mengandalkan penciptanya, ya, itu akan menjadi orang usia lanjut yang manis,
yang bisa bersyukur, yang tambah tua tambah nerimo, sebab dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan Pencipta. Dia tahu dia itu dicintai sama Tuhan, tidak pernah dibiarkan sendiri, selalu ditolong. Karena itu dia tidak gelisah menjalani usia lanjut itu. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Pencipta itu dengan baik, dia tidak merasa dicintai oleh Tuhan, tidak merasa diopeni oleh Tuhan. Bahkan dia gelisah. Kenapa jadi orang tua ini cik ndak enak, sakit semua, capek semua, anak-anak kecil dibesarkan, sekarang besar ndak peduli. Kemarahan timbul. Jadi akan ada dua macam orang. Yang satu, you become a better person. Yang satu, you become a bitter person. Orang yang pahit. Kenapa? Karena hubungan mereka dengan Pencipta itu tadi berbeda. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mari kita memeriksa diri kita. Saya ini punya hubungan dengan Pencipta yang bagaimana? Kalau selama ini saya merasa Tuhan yang menciptakan saya itu sangat mencintai saya, menerima saya, menjadikan saya anaknya, mengampuni dosa saya, maka saya bisa dengan legowo menjalani masa tua saya ini. Saya tidak takut karena saya tidak pernah sendiri. Pemazmur itu berdoa, ya Tuhan, janganlah membuang aku kalau aku sudah tua. Janganlah meninggalkan aku kalau kekuatanku habis. Dan Pencipta mengatakan, lu aku dari dulu mencintai kamu. Dari dulu aku itu peduli dengan kamu. Aku ini gendong kamu dan mau terus melakukan itu sampai masa tuamu dan sampai masa putih rambutmu. Aku tetap mengasihi kamu. So, my dear friends, brothers and sisters, tidak usah takut menjalani masa tua. Kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Pencipta kita, Dia Bapak kita, dan kita adalah anaknya. Kalau kita berjalan sendiri, pasti kita takut. Siapa yang kita andalkan dalam masa tua ini selain daripada Pencipta kita di dalam Kristus? Karena itu kita bisa lihat bahkan sampai tua pun kalau kita memiliki rohani yang sehat, kita tetap akan kuat. Kata pemazmur di dalam Mazmur 92, bahkan sampai masa tua pun kita akan tetap kuat, sehat, dan segar sambil menceritakan kepada anak cucu kita bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu gunung batuku, tempat perlindungan. Ya, di Bapak Ibu, memasuki tahun 2022 ke depan, ayo pesan Tuhan bagi kita semua, bangun kesehatan rohani kita. Amin. Bangun kesehatan rohani kita. Itulah sumber kekuatan, itulah sumber semangat yang baru bagi kehidupan kita. Orang yang sehat rohani, pasti jiwanya sehat. Kalau rohani sehat, akan jiwanya sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat, otomatis tindakannya juga baik, kesehatannya juga baik. Dan saya percaya pasti Tuhan memberkati kita dengan umur panjang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Prof. Victor, saya serahkan kepada Prof. Victor lagi ya. Terima kasih Pak Denny atas firman-Nya yang sangat memberkati kami semua ya. Kami semua diingatkan kembali ya untuk menjadi manusia yang sehat secara rohani. Nanti Pak Denny akan bagikan ini apa yang tadi Pak ya, materinya ya, supaya nanti kita bisa baca lagi. Tadi kan ada referensi ayat-ayatnya. Jadi nanti Pak Denny akan kirimkan ke kita semua, ya misalnya ke saya nanti bisa forotin ke Bapak Ibu semua, karena di dalam tadi setiap kalimat tadi ada ayat-ayatnya. Jadi nanti kita bisa langsung buka ayat-ayatnya juga. Ya, terima kasih sekali Pak Denny, sangat memberkati kami semua. Ya, nah kita sudah sampai di ujung acara kul kita malam hari ini. Kita foto bareng dulu ya, kemudian setelah itu doa syafaat. Kemudian ditutup dengan doa berkat dari Pak Denny.
Ya kita foto bareng dulu ya. Tapi kalau misalnya biasanya kalau foto barengnya setelah dua berkat ada yang keburu keduluan keluar. Ya kan? Buka kamera semua ya. Buka kamera dulu semua. Foto bareng dulu ya. Yuk, kita lihat sini. 1, 2, 3. Oke. Lagi Bapak Ibu semua ya. Nah, gayanya boleh berbeda. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan doa syafaat, kemudian ditutup oleh doa berkat daripada ini. Mari kita berdoa bersama, saudara semua. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Apa yang telah kami terima Tuhan, dari sharing maupun dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah menjadi berkat, biarlah menjadi kekuatan secara khusus dan spesial di malam ini Tuhan. Biar kami boleh menjadi manusia-manusia yang berjalan dalam kerohanian yang sehat Tuhan. Rohani yang bertumbuh, rohani yang dekat dengan Tuhan, yang berpengharapan hanya kepada Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati Pak Denny Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu, berikan berkat kesehatan, kekuatan Tuhan, dan Engkau yang memperluas setiap pelayanan dan pekerjaannya Tuhan. Engkau juga memberkati Bu Noni Tuhan, di tengah-tengah kehilangan keponakannya Tuhan dan keluarganya besarnya Tuhan. Biarlah keluarga besarnya dan juga Bu Noni tetap berpengharapan kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, termasuk kehidupan John Tuhan. Terima kasih Bapak juga buat Pak Marisi yang telah Tuhan perluas wilayah pelayanannya Tuhan. Biarlah pelayanannya terus berkembang Tuhan, dan Pak Marisi menjadi berkat buat banyak orang, semakin memancarkan terang kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan pelayanannya. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami semua yang mengikuti kul malam ini Tuhan. Biarlah berkat kesehatan, berkat jasmani dan berkat rohani terus kami terima di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami akan menerima berkat-Mu secara khusus melalui Bapak Gembala. Mari kita buka hati kita angkat tangan kita untuk siap menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Ya Bapa, berkatilah seluruh para peserta Zoom pada malam hari. Berkati penggembalaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Lindungi mereka daripada segala yang jahat, jauhkan segala malapetaka bencana apapun. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami semua. Bersama dengan persetujuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Malam ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang mulia. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih Pak Dani. Sampai bertemu bulan depan ya. Sampai bertemu bulan depan. Ayo Om Denny. Duluan Om. Alina. Ya. Pak Marisi, semuanya. Bu Nius, Bu Ya, Bu Meliana, Bu Noni, Bu Agustin. Pak Sunarto. Semuanya. Pak Kiong. Terima kasih Tuhan berkati. Pak Victor bulan depan. Pak nanti minta nomor HP-nya ya. Terima kasih. Shalom Pak Bu Victor. Christine. Ya kan. Pak Antonio sebentar ya. Oh iya, Antonio sama-sama. sebentar ya. Iya Pak. Sebentar ya. Iya Pak. Pak Marisi Tuhan berkati. Iya shalom. Bu Noni, Shalom Pak Tuhan Victor mau berkati. tanya bulan depan Ya gini dulu Sah? Pak Dani. Ya bulan depan nih giliran Pak Antonis dan tim GB dulu ya Pak Antonis ya. Nanti minggu keempat Februari Pak. Ya. Ya setiap minggu 4 Februari Pak ya. Terima kasih Pak Antonius. Yuk sama-sama terima kasih. Lupa tadi Om Ayoli kesaksian.
Jadi dia lagi usaha dagang itu, usaha itu apa namanya? Akuarium, Pak. Aduh, saya lupa. Jadi ya mudah-mudahan mudah-mudahan bisa sukses Pak Antonius ya. Kalau Pak Antonius kan udah sukses tuh. Iya kan? Oke. Tuhan berkati ya Pak Marisi, Tuhan berkati. Berkati Pak Marisi. Ya, Bu Doni, Bu Meliana, Pak Antonius, Bu Meliana. Ya, sama-sama. Terima Pak kasih. Agustin, Tuhan berkati ya. Salam buat cucu, mantu. Bu Novi tadi ya, Tuhan berkati Pak Victor. Ya, terima kasih Pak Antonius. Pak Denny mau lanjut dengan Pak Antonius ya? Ya, sebentar. Iya. Kalau gitu saya keluar ya Pak ya. Terima kasih Pak Antonius, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Iya, jadi Muhammad KC itu ternyata